kok saya terpilih oleh teman-teman untuk dikenalkan gitu, untuk dicoba dikenalkan ke publik untuk menjadi calon Bupati Banjarnegara tahun 2024. Nah, cuma persoalannya kan bahwa partai politik yang bisa mencalonkan bupati adalah partai politik yang bisa memperoleh perolehan suara minimal 15% suara atau 15% kursi itu. Banjarnegara itu kan punya 50 kursi. Kita kemarin baru dapat 5 kursi. Maka sebetulnya tugas kita yang utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan perolehan kursi dulu di pemilu legislatif 2024. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono dari kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menampilkan profil dan kinerja 120 anggota DPRD Jawa Tengah periode 2019 sampai 2024. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota DPRD Jawa Tengah, terutama dari Komisi A, yaitu Bapak Haji Tri Mulyantoro SH. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah. Pak Tri Mulyantoro ini lahir di Banjarnegara 29 Desember 1968. Apa kabar Pak Tri? Ya, alhamdulillah baik Pak Sadono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa mulai dengan diceritakan ketika masa-masa masih kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Lulus 93, kemudian jadi anggota DPRD Banjarnegara berturut-turut 2004 sampai 2019, dan saat ini anggota DPRD Jawa Tengah. Yang menarik, walaupun kuliahnya di UKSW, tapi fraksinya adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan Pak Tri. Ya. Pak Bambang Sadono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Mulyantoro, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKS, asal daerah pemilihan 10, meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen. Saya beralamat di Jalan Raya Timur Kelampok, tepatnya RT 01, RW 14, Desa Kelampok, Kecamatan Purworejo Kelampok, Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bambang Sadono yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersilaturahmi lewat Zoom. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Salam kenal, ini saya sering membaca tulisannya pemberitanya Pak Bambang Sadono, tapi baru pernah bertemu bertatap muka walaupun lewat Zoom. Dari kemarin ketemu dengan putranya jenengan di Solo itu. Berkaitan dengan praperda penyiaran. Ya, Pak Bambang, saya pertama terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Jadi kalau menanyakan apa pengalaman atau kuliah saya, memang saya kecil TK di TK Kristen di Kelampok, SD-nya SD Negeri 1 Kelampok, SMP-nya SMP Negeri 1 Pekerja Kelampok, SMA-nya di SMA Negeri 1 Purwokerto, kuliahnya di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Jadi saya apa awal sekolah di sekolah Kristen, kemudian akhir sekolah di sekolah Kristen lagi nih. Saya ambil Fakultas Hukum, masuk tahun 87, lulus tahun 93. Cukup lama juga nih. Kalau dulu julukannya apa? Mahasiswa abadi ya. Termasuk mahasiswa abadi apa enggak itu? Saya ambil hukum perdata. Ya, mengapa saya sekolah di Satya Wacana ya, waktu itu Satya Wacana atau UKSW termasuk sekolah perguruan tinggi yang favorit, terkenal, banyak dosennya yang menjadi aktivis, ada Dr. Arif Budiman misalnya waktu itu gitu ya. Tetapi walaupun saya sekolah di perguruan tinggi Kristen, saya pernah aktif di HMI cabang Salatiga. Saya sampai jabatan terakhir saya sekretaris umum HMI cabang Salatiga. Selama saya kuliah ya, ya biasalah mahasiswa apa tidak menonjol banget juga tidak mungkin tidak tertinggal banget. Setelah selesai kuliah tahun 93 saya pulang ke kampung di Kelampok. Saya diajak gabung dengan Partai Keadilan. Saya Bismillah gabung dengan Partai Keadilan, dan waktu itu saya juga ikut pemilu tahun 2000 tahun 97 apa ya pada waktu itu. 99 apa ya pemilu pertama itu pasca reformasi. Dan saya bergabung dengan Partai Keadilan, salah satu pertimbangannya karena saya ingin memperdalam nilai-nilai keislaman, yang waktu itu memang jargonnya Partai Keadilan adalah partai dakwah begitu. Partai dakwah, kemudian saya diminta untuk gabung dan ya bismillah saya bergabung dengan Partai Keadilan. Dengan motivasi waktu itu ya saya ingin ngaji saja, ingin memperdalam ilmu agama saya yang dirasa saya masih sangat kurang. Nah, menjadi salah satu partai peserta pemilu pasca reformasi dan saya dicalegkan. Kalau saya pencalegan pertama tidak jadi Pak Bambang, waktu Partai Keadilan. Iya, iya. Nah, Pak Tri kelihatannya juga punya bisnis ya. Jadi seperti orang Kelampok pada umumnya mungkin ada bisnis apa keramik ya sebelum masuk ke Ya, politik. ya, jadi orang tua saya kan seorang guru Pak Bambang, Pak Suparyo almarhum. Ya. Seorang guru waktu itu sekolah teknik namanya, atau setara dengan SMP. Waktu itu kan namanya ST ya, sekolah teknik, guru keterampilan. Keterampilan ambil jurusan keramik. Bapak saya guru keramik di sekolah teknik itu di Kembangan, Kecamatan Bokateja, Kabupaten Purbalingga. Nah, karena bapak saya punya kemampuan membuat keramik, kerajinan keramik, kemudian di rumah mencoba membuat untuk menambah pundi-pundi ekonomi gitu, menambah penghasilan gitu. Dan alhamdulillah bapak saya tahun 76 mendirikan usaha kerajinan keramik itu dengan dibantu oleh keluarga ibu saya, kemudian ponakan-ponakan bapak saya, kemudian berkembang sampai mempunyai tahun 80 90-an itu karyawannya mencapai 40 orang. Dan bapak saya meninggal, kemudian diteruskan ke saya untuk meneruskan usaha keramik itu. Dan saya selain membantu usaha orang tua juga saya punya kios juga di rumah, usaha dagang aneka keramik dan kerajinan. Namanya Putra Mustika. Kalau usaha orang tua saya namanya Keramik Mustika. Kebetulan orang tua saya, bapak saya mempunyai putra 4, yang nomor 1 seorang guru perempuan, nomor 2 usaha apa eh, apa ini persewaan hajatan itu, dan juga kios, kemudian saya sendiri dan adik saya perempuan. Jadi saya berempat bersaudara, laki-laki sendiri di rumah waktu itu. Tapi sekarang kakak sudah nikah, kakak saya sudah nikah, sudah banyak ini keluarga laki-lakinya.
Jadi saya di rumah juga mengelola ini Pak Bambang, mengelola sekolah TKIT. Di rumah saya juga selain untuk dagang keramik, usaha kerajinan, sebagian tanah saya jadikan sekolah. Saya bersama teman-teman mendirikan yayasan, kemudian memberikan sekolah TKIT Mutiara Hati. Alhamdulillah sekarang siswanya 205 Pak Bambang. Nah, kemudian bagaimana perkembangan PKS di Banjarnegara, Pak? Ya, alhamdulillah jadi tahun pemilu 99 PK kami ikut pemilu tidak mendapatkan kursi. Kemudian 2004 pemilu kedua setelah reformasi PK menjadi PKS karena tidak memenuhi syarat apa waktu itu ETEB ya, electoral threshold itu, beralih menjadi PKS dan saya dicalonkan kembali. Alhamdulillah saya terpilih untuk periode yang pertama tahun 2004-2009 dari daerah pemilihan 2 waktu itu. Kemudian 2009-2014 waktu itu pertama PKS dapat 2 kursi 2004-2009. Kemudian 2009-2014 kami dapat 5 kursi. Alhamdulillah dapil saya dapat 2 kursi. Salah satu dari 3 kabupaten di Jawa Tengah yang PKS dapat 2 kursi, alhamdulillah di Banjarnegara dan di dapil saya. Kemudian tahun 2014-2019 saya juga alhamdulillah terpilih kembali. PKS tetap 5 kursi, tetapi ada pemecahan dapil. Jadi relatif stabil ya suaranya. Kemudian 2019 saya diminta oleh struktur untuk dicalonkan di provinsi dan pilih. Dengan 5 kursi itu dapat posisi dapat posisi wakil ketua, Pak. Jadi sama-sama dengan P3 di Banjarnegara sama 5 kursi, tetapi perolehan suaranya lebih banyak P3 yang sekarang. Ya, Pak Tri, ini kan 3 periode di DPRD Banjarnegara. Nah, apa yang sempat diperjuangkan PKS pada umumnya atau mungkin oleh Pak Tri sendiri? Saya periode terakhir kemarin, saya dipercaya di pimpinan Komisi A, saya ketua Komisi A. Walaupun tidak dapat pimpinan DPRD, tapi kami dapat pimpinan Komisi A, dan saya dipercaya menjadi ketua Komisi A. Dan selama periodisasi kami di Banjarnegara 3 periode, awal saya menjadi anggota dewan memang saya diminta oleh beberapa tokoh masyarakat menyampaikan saya secara pribadi, Mas Anto, jenengan menjadi wakil rakyat, tugas yang pertama adalah memperbaiki infrastruktur jalan di Kecamatan Purwareja Klampok. Karena mohon maaf waktu itu tahun 94 itu jalan-jalan yang menghubungkan antar desa itu masih belum bagus, masih belum aspal, masih berbatuan dan sebagainya. Dan alhamdulillah periode pertama kami bisa memperbaiki beberapa infrastruktur jalan sampai akhirnya sampai 3 periode itu ya alhamdulillah sudah sampai ke ada salah satu desa namanya Desa Sirkandi dan dusunnya itu Dusun Selaraga. Kami alhamdulillah sudah bisa mengaspal jalan walaupun belum semuanya, kurang lebih ya separuh perjalanan dari jalan berjalan besar ke ujung desa itu sudah separuh jalan. Dan alhamdulillah kalau secara keseluruhan bisa dikatakan jalan-jalan yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan sudah bagus semuanya. Iya. Nah, kemudian ditugaskan di DPRD Jawa Tengah. Apa aspirasi yang Pak Tri perjuangkan di DPRD Jawa Tengah? Jadi secara prinsip kan sebagai anggota DPRD kan ada 3 tugas ya. Sebagai fungsinya itu mengalokasikan anggaran, membuat peraturan dan pengawasan. Dan yang itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kepentingan masyarakat itu bisa terakomodir. Kepentingan masyarakat bisa terakomodir dalam APBD, dalam peraturan-peraturan daerah, dalam pelaksanaan kegiatan. Dan saya menjadi anggota DPRD provinsi kan mewakili 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga. Berarti luasan kebutuhan masyarakat semakin besar, semakin banyak. Apalagi mohon maaf, 3 kabupaten yang kami wakili sampai sekarang masih mendapat julukan kabupaten miskin di tengah gitu ya.
sehingga kami satu fokusnya adalah bisa di Jawa Tengah. Dan salah satu juga faktor yang bisa meningkatkan peningkatan perekonomian adalah bagaimana infrastruktur jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan itu lebih bagus. Karena kalau jalan bagus, maka transportasi menjadi bagus, perekonomian menjadi lancar. Pendidikan juga begitu, fasilitas pendidikan terpenuhi, maka masyarakat sekolah menjadi lebih aman. Kesehatan juga begitu dan sebagainya. Dan alhamdulillah kami selama 3 tahun di DPD Provinsi Jawa Tengah bisa mengadvokasi anggaran ya sudah di atas 15 sampai 20 miliar sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, kita bagi di 3 kabupaten yang kami wakili. Dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan, partai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata. Ini sebentar lagi sudah persiapan ya pemilu 2024. Ya, baik sebagai pengurus partai maupun sebagai politisi, apa yang dipersiapkan oleh Pak Tri Mulyantoro ini? Apakah mempersiapkan diri untuk menjadi legislatif lagi, menjadi anggota dewan, atau mau pindah ke eksekutif ya, nanti mencalonkan di pilkada dan sebagainya? Bagaimana programnya? Ya, jadi kami kalau di PKS ini kan istilahnya itu samina wa atona begitu ya. Apa yang diperintahkan oleh partai ya kami bismillah gitu. Dan alhamdulillah memang selama ini kami juga tidak pernah meminta jabatan, tidak pernah meminta untuk dicalonkan di mana, nomor berapa dan sebagainya, kami tidak pernah meminta begitu. Ya partai melihat mungkin kemampuan kami, konsistensi kami, kemudian loyalitas kami kepada partai, sehingga apa yang diberikan kepada kami sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan pandangan partai, ya. 3 periode di Banjarnegara, kemudian di provinsi ini menjadi sebuah bentuk kesyukuran kami bahwa kami bisa berbuat memberikan kemanfaatan kepada partai kami, kepada masyarakat. Dan untuk pemilu 2024 tentunya kami juga akan mengikuti apa yang diinginkan oleh partai kami. Apakah kami mau dicalonkan lagi di DPD Provinsi Jawa Tengah, apakah kami mau dicalonkan di DPR RI, atau kami tidak dicalonkan, atau juga mungkin akan ikut sertakan ke konsultasi pilkada. Kami juga belum bisa memberikan kepastian karena sekarang masih digodok gitu ya, masih digodok oleh struktur. Mana yang terbaik bagi kami? Bismillah saja begitu, Pak. Ya, baik, luar biasa. Karena ini kelihatannya sudah saat-saatnya ini penentuan kemana seorang aktivis partai ini mau ditempatkan. Tetapi paling tidak apa yang menjadi pandangan Pak Tri? Apa saja yang masih perlu diperbaiki, baik di tingkat Jawa Tengah dan khususnya di dapilnya Pak Tri, khusus lagi di Banjarnegara? Benar, kalau kita bicara dapil 10 ya tadi saya sampaikan bahwa Kabupaten Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga masih masuk kabupaten miskin di Jawa Tengah, bahkan berurutan itu 3 besar dari bawah gitu ya. Kemudian kalau kita bicara lagi ke Banjarnegara juga, Banjarnegara masih banyak hal yang memang harus terus diperjuangkan, baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya, perekonomiannya, pendidikannya, infrastrukturnya, dan sebagainya. Alhamdulillah sebenarnya kemarin di bawah kepemimpinan Pak Wincin infrastrukturnya memang lebih bagus. Tetapi ya mohon maaf mungkin karena ada sesuatu yang tidak pas, hanya terkena masalah gitu. Tapi dari sisi peningkatan infrastruktur sudah lebih bagus. Yang kita berharap nanti Banjarnegara akan terus lebih bagus lagi, Purbalingga juga demikian.
Kebumen juga demikian. Apalagi kami berharap sebetulnya ada kolaborasi, ada kerjasama yang baik antar anggota dewan, antar partai politik gitu. Apalagi eksekutif dengan legislatif juga harus betul-betul bekerja sama. Jangan sampai menganggap paling kuat, legislatif menganggap sebagai pengawas kuat, kemudian memaksakan kehendak, eksekutif juga begitu. Apalagi saya ini pengguna anggaran, saya ini eksekutor anggaran, kemudian saya akan melaksanakan dan sebagainya, ya mestinya harus didiskusikan dengan baik agar apa yang menjadi persoalan di masing-masing kabupaten itu bisa terakomodir, bisa diselesaikan satu persatu. Saya yakin kalau itu bisa kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Ya, menarik sekali tadi beberapa kali Pak Tri Mulyantoro ini menyebut Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga ini daerah termiskin di Jawa Tengah. Ya. Jadi apa sih sebenarnya konsep untuk pengentasan kemiskinan yang tepat itu, yang manjur untuk Jawa Tengah itu? Barangkali memang yang pertama persoalan pendataan harus menjadi database, ya, menjadi database. Bagaimana data yang selama ini ada betul-betul harus menjadi data-data yang bagus, karena kadang-kadang kita minta data juga masih saling melempar, datanya tidak pas dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi harus dimulai dari proses pendataan yang bagus. Yang kedua, harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Kemudian kebutuhan masyarakat harus betul-betul dipenuhi. Selama ini, sepengetahuan kami, anggaran yang ada kadang-kadang lebih diarahkan ke keinginan, bukan kebutuhan. Ya, saya ingin bangun, betul sebetulnya itu bukan kebutuhan gitu. Saya ingin ada kegiatan ini, padahal itu bukan menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu banyak mengeluh misalnya persoalan pupuk, persoalan pelayanan, persoalan kesehatan, persoalan pembangunan dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang tidak terakomodir dengan bagus, ya. Kegiatan-kegiatan, program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD, masing-masing dinas, ya terkesan monoton. Dari tahun ke tahun itu kegiatannya justru kan itu saja. Hasil musrenbang yang selama ini menjadi regulasi, menjadi urut-urutan pembangunan, perencanaan pembangunan juga terkesan diabaikan gitu. Padahal musrenbang itu ada musyawarah dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Nah, maka saya berharap ke depan tadi seperti saya sampaikan bahwa harus ada kolaborasi kerjasama yang baik antar eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi juga demikian. Melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Kadang-kadang pembahasan anggaran, keterlibatan publik juga sangat rendah. Anggaran sudah dibahas berhari-hari, kemudian baru melibatkan publik. Publik diminta untuk menanggapi di akhir-akhir pembahasan begitu. Ya, kalau mau melibatkan publik mestinya sejak awal. Ini loh draft RAPBD-nya diberikan kepada publik untuk uji publik, untuk dimintakan saran masukan. Tetapi kadang-kadang sudah pembahasan di tingkat komisi, banggar, komisi, dan sebagainya, baru dimintakan. Kemudian publik mau masukkan agak susah, karena sudah dibahas, komisi sudah menyetujui, banggar sudah menyetujui, kemudian mau memasukkan usulan dari publik, agak susah. Gitu. Jadi mekanisme bahasanya juga harus dirubah gitu. Ya, saya kira menarik pemikiran Pak Tri Mulyantoro ini. Tetapi bagaimana caranya? Apakah mungkin itu atau tidak perlu dilakukan bersama-sama secara formal oleh lembaga DPRD atau eksekutif? Apa mungkin para anggota DPRD itu secara personal itu ya melakukan kegiatan untuk menyerap aspirasi tadi dengan konsep yang masih direncanakan itu dibawa, kemudian nanti
dibawa lagi untuk dibahas di DPRD? Ya, kalau memang eh, sesuai dengan Undang-Undang Perencanaan Pembangunan itu kan, saya lupa undang-undangnya itu kan, tahapan perencanaan pembangunan dimulai dari Musrenbang. Musrenbang Des, Musrenbang Cam, Musrenbang Kap. Kalau mau ke provinsi berarti Musrenbang Prof. Kemudian Musrenbang Nas. Itu tahapan yang memang apa, secara aturan perundang-undangan dilakukan. Kemudian di sisi yang lain, kami sebagai wakil rakyat juga ada hak yang namanya pokok-pokok pikiran itu. Pokok-pokok pikiran yang bisa kita tuangkan dalam proses pembahasan di APBD. Ya. Cuma pokok-pokok pikiran yang kita miliki sangat kecil kalau dibandingkan dengan misalnya kebutuhan masyarakat. Nah, maka yang paling penting menurut saya adalah bagaimana hasil musrenbang itu bisa terakomodir, kemudian pembahasannya memang dimulai dari apa, nol gitu, dan eksekutif selaku perencana apa, perencana kegiatan, perencanaan pembangunan juga harus mengakomodir betul kebutuhan masyarakat yang memang menjadi keputusan Musrenbang eh, Des, Musrenbang Cam, dan Musrenbang Kap itu. Nah, kemudian dipadukan, dibahas di di legislatif begitu. Baik, ini memang menarik, Pak. Musrenbang ini selamanya pasti akan tidak memuaskan Ya, karena dibuka seluas-luasnya, usulannya banyak sekali, padahal pemerintah dan anggota DPRD juga sudah tahu bahwa kemampuannya itu terbatas. Kenapa sejak awal tidak dialokasinya ditentukan aja? Jadi artinya desa itu kira-kira akan dapat segini, tapi tentukan ya, sendiri prioritasnya apa, sehingga mereka nggak kecewa karena udah tahu bahwa nanti jatahnya juga cuma segitu gitu. ya, Gimana, Pak? ya. Ya. Eh, Kami dulu di Banjarnegara, kalau di kabupaten sudah mulai melakukan itu. Ada yang namanya, saya namanya lupa, tapi itu semacam semacam jatah begitu ya. Kecamatan Purwojok Lawang misalnya tempat kami tinggal, setiap tahun diberikan misalnya 300 juta begitu. Silakan dibagi untuk desa-desa di sana gitu. Sebetulnya kalau 300 juta hasil musrenbang dibandingkan dengan musrenbang itu sangat kecil sebetulnya. Maka eh, apa, untuk membangun di desanya, teman-teman kades itu biasanya menghubungi kami anggota dewan, karena kami punya pokir itu, punya pokir, tolong dibantu kami kegiatannya. Apalagi eh, 2 tahun kemarin ada COVID itu, mereka kades-kades sangat sangat susah untuk membangun desanya gitu ya. Anggarannya dipakai untuk penanganan COVID, untuk pemberdayaan apa, ya, penanganan COVID itu, dan pembangunannya memang menjadi berkurang. Jadi menurut saya memang harus ada keterbukaan di antara kita semuanya, dan betul-betul eh, skala prioritas itu menjadi perhatian. Misalnya Kecamatan Purwojok Lampok tempat kami tinggal, 10 prioritas itu menjadi anggaran, menjadi prioritas kegiatan di lewat APBD gitu misalnya. Karena setelah rapat musrenbang itu kan mesti ada prioritas tuh. Pembangunan mana saja, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan sebagainya. Monggo misalnya menjadi, kalau misalnya bisa masuk menjadi 10 besar, yaitu berarti menjadi prioritas pembangunan di wilayah itu. Nah, nanti yang lain-lain itu untuk tambahan begitu, yang memang mungkin tadi berkaitan dengan pokok-pokok pikiran, atau berkaitan dengan kegiatan dinas yang lain, OPD yang lain, bisa saling menopang begitu. Ya, Pak Trimulyantoro terakhir. Mungkin Bapak apakah mau nanti ke depan ditempatkan untuk tetap di legislatif, di DPR di Jawa Tengah atau DPR RI, atau kembali mungkin didukung untuk ikut kontestasi pilkada? Mungkin bisa dirumuskan secara singkat apa yang akan Bapak lakukan? Kebetulan beberapa waktu yang lalu, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banjarnegara mengadakan polling internal, minta pendapat kader-kader struktur di Banjarnegara, siapa calon bupati dari internal yang
layak untuk dicalonkan, siapa kader yang layak untuk dicalonkan gitu. Dan alhamdulillah atau apa ya, dan alhamdulillah apa innalillahi begitu. Kok saya terpilih oleh teman-teman untuk dikenalkan gitu, untuk dicoba dikenalkan ke publik untuk menjadi calon Bupati Banjarnegara tahun 2024. Nah, cuma persoalannya kan bahwa partai politik yang bisa mencalonkan bupati adalah partai politik yang bisa memperoleh perolehan suara minimal 15% suara atau 15% kursi itu. Banjarnegara itu kan punya 50 kursi. Kita kemarin baru dapat 5 kursi. Maka sebetulnya tugas kita yang utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan perolehan kursi dulu di pemilu legislatif 2024. Ya. Manakala PKS bisa memenuhi syarat 15%, berarti antara mungkin 9 atau 10 kursi, maka calon dari internal partai akan lebih mudah dikomunikasikan dengan partai politik yang lain gitu. Ya. Walaupun misalnya partai politik tidak mendukung, tidak mau berkoalisi dengan PKS, ya kan PKS memenuhi syarat, ya bisa berjalan sendiri, bisa maju sendiri. Tapi manakala memang belum bisa mencapai 15% suara, maka harus berkoalisi dengan partai yang lain. Nah, berkoalisi itu yang nanti akan ada kesepakatan-kesepakatan apakah memang calon dari PKS yang akan dimajukan atau calon dari yang lain. Nah, maka saya sebagai kader PKS yang pertama memang bagaimana memenangkan kontestasi pemilu dulu di 2024 agar porsi 15% itu juga sesuai dengan target tingkat nasional, PKS bisa mencapai 15%, nanti bisa terpenuhi di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Manakala itu sudah tercapai, berarti pemilu legislatif 14 Februari 2024 bisa selesai, kemudian bisa dilihat berapa perolehan kursi PKS, baru mungkin kita akan lebih serius membicarakan siapa calon Bupati Banjarnegara yang akan kita usung gitu. Apapun yang akan diputuskan, tetapi persiapan yang lebih awal pasti akan memberi pengaruh yang besar. Jadi apalagi PKS sudah mempersiapkan secara demokratis, jadi nggak ada calon yang datang tiba-tiba yang nanti akan membuat. Ini kemarin Mbak Bambang, setelah PKS ini memang ya saya akui teman-teman DPD Banjarnegara cukup jeli gitu ya. Ya ini bisa memunculkan dan membuka kebuntuan begitu. Karena banyak juga yang bertanya-tanya siapa nih calon bupati Banjarnegara, dan PKS sudah mencoba melakukan itu, dan setelah itu kemudian ada beberapa partai politik yang menyampaikan juga ke publik siap maju menjadi bupati, siap maju menjadi calon wakil bupati gitu. Artinya ini menjadi pembuka kotak Pandora. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Tri Mulyantoro, Sarjana Hukum, yang telah berbagi berbagai informasi, dan saya kira ini menarik ya untuk pelaksanaan demokrasi, karena melakukan persiapan-persiapan yang rasional, yang demokratis. Nah, mudah-mudahan kualitas yang diterima nanti akan lebih baik ya. Memenangkan pileg dulu karena memang prosesnya lebih dulu, dan kemudian mempersiapkan pilkada. Saya kira itu adalah tugas konstitusional dari partai politik. Sekali lagi terima kasih Pak, mudah-mudahan ini membantu memberi informasi kepada masyarakat, karena masyarakat juga membutuhkan informasi yang sehat dalam menentukan pilihan ya. Jadi tidak karena mohon doa Bang, mudah-mudahan PKS semakin maju, berkembang, dicintai masyarakat. Iya, sukses, sekali lagi sukses. Amin, dan amin. saya terima kasih. Saya kira ini nanti mudah-mudahan tadi membantu masyarakat mendapat referensi ketika menentukan pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pertiwi mencipta